Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Hufha, ini terlihat akan sulit, ucap Lin Tian tanpa daya. Lalu Lin Tian terdiam sejenak sambil memandangi langit, dan dia sekarang adalah dewa surgawi tingkat tinggi. Memang benar dia bisa bersaing melawan dewa penguasa tingkat rendah, tapi tetap saja dia memiliki batasan. Dan tubuh 8 elemennya juga butuh peningkatan. Meskipun dia memiliki banyak seni bela diri maupun teknik yang kuat, bahkan seorang Master Arai pun tidak akan mungkin menggunakan seluruh kekuatannya secara bersamaan. Apalagi kalau arai atau formasi harus memilih waktu agar bisa dibuat, dan sekarang dia hanya bisa berpikir untuk berjalan selangkah demi selangkah untuk masalah kekuatannya ini. Adik, kamu jangan berpikir terlalu keras. Aku yakin, ini semua pasti akan ada jalan keluarnya, ucap Mu Jing-er dengan lembut kepada Lin Tian. Oh iya kak, di mana Lan Jingyi? Tanya Lin Tian. Oh, dia sedang pergi melihat perkembangan di Pulau Mutiara, jawab Mu Jing-er kepada Lin Tian. Mendengar jawaban itu, Lin Tian hanya mengangguk. Dia memang ingat soal Pulau Mutiara, apalagi sejak dia mengadakan pertemuan dengan ahli kuat alam kehancuran lainnya, mereka setuju untuk membantu mengembangkan pulau itu. Pulau Mutiara akan jadi pulau besar nantinya, dan dia yakin mungkin akan ada pria kuat yang lahir di pulau itu. Di halaman yang lain, Ming Bier selalu tampak memperhatikan Lin Tian. Meskipun dia tidak dapat mendengar apa yang dibicarakan oleh keduanya, tapi dia tampak serius saat melihat Lin Tian dari sebelumnya. Anak ini belum berumur 100 tahun, tapi sudah mencapai alam dewa surgawi tingkat tinggi tahap puncak. Dia benar-benar seorang anak yang jenius, ucap Ming Bier dengan wajah mengkerut. Dia berpikir kalau Lin Tian ini memang jenius, apalagi dengan cara dia memimpin alam kehancuran. Ini juga bisa dibilang luar biasa baginya, karena sangat jarang dia mengagumi seorang penguasa. Bahkan mungkin menurut dia, itu tidak hanya dia sendiri yang berpikir demikian apabila penguasa lain melihat Lin Tian. Karena itulah, dia masih sangat ingin tahu tentang Lin Tian. Apalagi setelah nama Lin Tian juga bermarga Lin, jadi tentu saja dia akan mencari tahu semua hal itu. Jika dia belum mengetahuinya, maka dia tidak akan kembali ke alam elemen. Mari kita lihat, beberapa tahun lagi mungkin alam rahasia itu terbuka, dan kemungkinannya anak ini akan masuk ke dalamnya, ucap Ming Bier dengan senyum di wajahnya. Di alam elemen, seseorang keluar dari pintu rahasia, padahal pintu itu telah lama tertutup. Saat sosok itu keluar, wajahnya terlihat sangat tenang. Orang itu berjalan keluar, dan langsung menghilang dari tempat itu. Apa yang harus aku katakan pada ayahku tentang ibu, ucap Lin Fang dengan wajah agak sedih. Dia tidak tahu apa lagi yang akan diperbuat oleh ayahnya, jika dia tahu ibunya sendiri keluar dari alam elemen untuk pergi ke alam lain. Apa maksudmu? Apakah ada yang ingin kamu katakan? Ucap seseorang dengan suara yang mendominasi di telinga Lin Fang, dan setelah itu Lin Fang mulai gemetaran. Sompret, ucap Lin Fang dengan wajah sedih. Hufha, ayah, kamu sudah keluar. Kenapa begitu cepat? Ucap Lin Fang dengan wajah agak sedih. Mendengar perkataan anaknya itu, ayahnya tersebut menatapnya dengan dingin. Jika dilihat dari tatapan ayahnya, mungkin Lin Fang akan mendapatkan pukulan jika berbicara omong kosong lagi. Begini ayah, ibu pergi ke alam kehancuran untuk mencari tahu tentang kaisar baru di alam itu, ucap Lin Fang dengan gugup. Oh, kenapa dia sangat peduli dengan kaisar baru alam kehancuran itu? Tanya si ayah. Pria itu adalah ayah Lindong, dia bernama Lin Sang. Dia adalah salah satu dewa penguasa yang kuat juga di alam langit, tapi sifatnya sama dengan Lindong.
Sifat ayahnya ini tidak terlalu suka untuk mengungkapkan kekuatannya. Jadi hanya beberapa orang saja yang tahu, kalau ayahnya ini sangat kuat. Bahkan Kaisar Langit sangat menghormati dirinya, jika Kaisar Langit bertemu dengan ayah Lin Dong ini. Lin Fang segera menceritakan, kenapa Ming Bier pergi ke alam kehancuran. Setelah mendengar cerita anaknya itu, wajah Lin Sang berubah serius. Jika itu benar ada hubungannya dengan anak kesayangannya, maka dia harus melihat juga bagaimana sikap pria muda itu. Apalagi jika anak muda itu adalah cucunya sendiri, tentu saja dia akan membawa pulang cucunya meskipun harus bertarung dengan Mu Chao. Karena bagaimanapun juga, hanya dia yang cocok merawat cucunya itu. Apalagi, setelah dia mendengar kehebatan Lin Tian pada saat acara pertunangan yang batal antara Putri Alam Es itu. Jika itu benar, maka aku harus membawa cucuku kembali ke sini. Tidak akan kubiarkan orang tua sialan itu menjaga cucuku, ucap Lin Sang dengan penuh semangat. Anu, ayah, kedua putri Mu Chen sedang bersama dengan anak itu. Menurutku, kemungkinan besar dia memang benar anak dari kakak laki-laki, ucap Lin Fang dengan serius. Tentu saja setelah dia tahu cerita tentang Lin Tian, dia tidak akan diam saja. Dia langsung mencari semua informasi yang terkait dengan pemuda itu ke alam kehancuran. Lalu hasilnya, itu sungguh membuat dia kaget. Pemuda itu mengalahkan dewa penguasa sebelumnya, dan juga menyatukan kembali alam kehancuran yang awalnya sangat kacau. Bahkan sekarang alam kehancuran mengalami peningkatan yang luar biasa, ini sejak pemuda itu menjadi Kalsar. Dan kabarnya juga bahwa, ada seorang wanita yang disebut permaisuri yang tidak kalah jenius dengan pemuda itu. Dalam kepemimpinannya juga, dia telah berhasil membuat maju alam kehancuran. Bisa dibilang, dua orang ini adalah jantung dari alam kehancuran. Dan selama jantung ini ada, maka alam kehancuran akan terus hidup bahkan berkembang dengan cepat. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi ke sana, dan panggil cucu laki-laki bodohku itu ke sini, ucap Lin Sang dengan senyum dingin. Saat Lin Fang mendengar itu, dia tahu kalau anaknya Lin Guang akan berada dalam masalah. Dia sudah tahu kalau baik dirinya maupun anaknya sendiri, mereka berdua akan diperlakukan sama saja. Namun beda dengan Lin Xin, pria tua di depannya ini bahkan akan rela melakukan apapun selama cucu perempuannya itu bahagia. Kakek, kamu sudah keluar, ucap Lin Xin. Wanita itu langsung melompat, dan memeluk Lin Sang dengan sangat bahagia. Tentu saja melihat cucu perempuannya ini, itu membuat Lin Sang yang sangat dingin menjadi lembut. Oh, cucuku. Kakek baru saja akan pergi menemuimu, ucap Lin Sang sambil mengelus kepala Lin Xin. Sebenarnya baik Lin Fang maupun Lin Sang yang memanjakan Lin Xin, itu semua bukan tanpa alasan. Itu karena, dia pernah terpuruk setelah kehilangan pamannya yang sangat memanjakan dirinya. Bahkan setelah Lin Dong bereinkarnasi, Lin Xin terus saja diam dan tidak berbicara kepada orang lain. Agar membuat wanita ini kembali seperti ini, itu membutuhkan banyak usaha dari keluarga mereka. Melihat cucu perempuannya ini, hati Lin Sang kadang terasa sakit, bahkan Lin Fang juga sama. Andai saja dulu mereka tidak membiarkan Lin Dong bereinkarnasi, mungkin keluarga mereka akan tetap lengkap. Tapi mereka tahu jika mereka mencegah Lin Dong, maka hati Lin Dong akan kehilangan cahayanya juga. Oh iya kakek, apakah kita sudah bisa menerobos ke dunia dewa? Jika bisa, aku ingin bertemu dengan paman, ucap Lin Xin dengan wajah penuh harap. Mendengar permohonan itu, seketika saja wajah Lin Fang dan Lin Sang terdiam. Wanita muda ini yang sudah hidup sangat lama, tapi dia masih ingin bertemu dengan pamannya. Dan karena inilah, keduanya kadang-kadang berusaha menghindari pertanyaan wanita muda di depan mereka. Tidak semudah itu sayang,
tapi kakek tahu seseorang yang mungkin dekat dengan paman pertamamu, balas Lin Sang. Orang yang dekat dengan paman, siapa kek? Tanya Lin Xin dengan wajah serius. Jika ada orang yang dekat dengan pamannya, mungkin dia dapat bertemu dengan pamannya itu. Maka dari itu, Lin Xin ingin tahu siapa orangnya. Dia adalah Kaisar Kehancuran, jawab Lin Sang dengan tenang, sambil mengelus kepala cucu perempuannya itu. Wah, kalau begitu, mari kita ke sana untuk bertanya langsung padanya, ucap Lin Xin. Tidak, jika kita langsung seperti itu, maka akan meninggalkan kesan jelek kepadanya, balas Lin Sang. Bahkan Lin Fang juga mengangguk setuju dengan perkataan ayahnya itu. Meskipun mereka belum tahu siapa Lin Tian yang sebenarnya, tapi jika dia benar-benar terkait dengan Lin Dong, maka akan buruk jika mereka memberi kesan jelek kepadanya. Apalagi jika ternyata Lin Tian adalah anak kandung Lin Dong. Bukankah itu sama saja dengan membuat pemuda itu membenci mereka? Ayah, kakek, kenapa tidak boleh? Dia hanya seorang dewa surgawi kecil, ucap Lin Xin dengan sedikit tidak senang. Pada akhirnya, Lin Fang memberi sedikit gambaran apa yang akan terjadi, jika mereka langsung melakukan hal seperti itu kepada Lin Tian. Mendengar perkataan ayahnya itu, Lin Xin langsung terdiam. Itu benar, jika dia memberi kesan jelek terhadap Lin Tian, maka mungkin saja Lin Tian dengan kesal memberitahukannya Lin Dong, dan itu akan membuat Lin Dong marah kepada dirinya. Baiklah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Lin Xin. Kakek ingin pergi ke sana dulu untuk memastikannya. Setelah kakek yakin, kakek akan membawamu ke sana. Bagaimana menurutmu? Tanya Lin Sang. Baiklah, aku setuju, balas Lin Xin yang akhirnya menyetujuinya. Dengan begitu, Lin Sang sudah berencana pergi setelah beberapa hari menemani cucunya ini. Tapi jika dilihat, wajah Lin Sang tampak marah, karena Lin Guang kabur saat tahu dia baru saja keluar dari pengasingan. Langsung saja amarahnya itu berubah ke arah Lin Fang, yang bahkan tidak tahu akan hal itu. Dia sadar, kalau anaknya itu lebih cerdas dari dirinya. Bahkan dia bisa kabur dari cengkraman ayahnya. Selama 2 hari dia dihajar habis-habisan oleh ayahnya karena marah, dan bahkan dia terpaksa kabur karena tidak tahan disiksa selama 2 hari itu. Lin Sang yang mengamuk, akhirnya kedua orang itu kabur dengan cara sembunyi-sembunyi. Melihat kakeknya mengamuk, kadang-kadang Lin Xin terlihat tersenyum. Paman, aku sangat merindukanmu. Apakah kamu tidak merindukan Xin Er? Ucap Lin Xin sambil melihat keluar dari jendela kamarnya, dan memandang ibu kota yang besar di luar sana. Di alam kematian, apakah semuanya sudah siap? Tanya Dewa Kematian dengan serius. Sudah Kaisar, semuanya siap. Balas bawahan yang memberinya ide pada waktu itu, untuk menyerang alam kehancuran. Bagus. Dalam 2 hari lagi kita berangkat, dan mulai menginvasi alam kehancuran, ucap Dewa Kematian dengan senyum kejam di wajahnya. Jika dia berhasil kali ini, maka alam lain tidak akan dapat meremehkan dirinya lagi, dan dia akan mendapatkan seorang budak penguasa di bawah kakinya. Hatinya sekarang menjadi sangat bahagia karena hal itu, dan dia pun sudah bersiap dengan pasukan terkuatnya untuk menyerang alam kehancuran. Bawahannya itu juga tersenyum ke arah Kaisar Kematian. Dia tidak pernah menyangka, kali ini Kaisar Kematian akan benar-benar mengirimkan pasukan terkuatnya ke alam kehancuran. Dan bahkan, dia sendiri langsung ikut ke alam kehancuran untuk menyerang alam itu. Hal ini sudah berada di luar pikirannya, tapi itu tetap saja masih sesuai dengan rencana yang telah dia buat. Sesuai perintah Kaisar, ucap bawahannya itu, dan dia langsung menghilang dari tempat Kaisar. Alam kehancuran, aku akan datang, dan aku pastikan alam itu akan jadi milikku, ucap Kaisar Kematian dengan senyum yang bangga.
Kaisar Kematian memandang ke arah ibu kota kehancuran dengan wajah puas. Dengan mendapatkan alam kehancuran kali ini, dia mungkin bisa memenangkan hati para bangsawan yang masih setia kepada Dewa Kematian. Lalu setelah itu, dia bisa menghancurkan mereka secara perlahan. Dan dengan perlahan menggantikannya dengan orang-orang yang setia kepada dirinya. Daripada dia terus memelihara orang yang mungkin saja bisa berkhianat kepadanya, maka akan lebih baik menghancurkannya, dan kemudian membangun baru kekuatannya sendiri. Saat semuanya berhasil, maka tidak ada lagi yang akan berani melawanku, ucap Kaisar Kematian dengan senyum jahat. Tapi anehnya, saat itu dia juga melihat ke arah bawahannya menghilang. Bisa dibilang, sepertinya ada sesuatu yang sedang dia rencanakan dengan bawahannya itu. Cerita berpindah. Ayah, aku salah, jangan pukuli aku lagi, ucap Lin Fang dengan wajah sedih. Iya kek, kenapa kamu suka sekali memukul wajah kami? Apakah itu sudah menjadi kebiasaanmu? Ucap Lin Guang dengan perasaan sedih. Setelah sehari berlarian, mereka berdua berhasil ditangkap oleh Lin Sang, dan kemudian diseret dengan menyedihkan ke istana, lalu dipukuli dengan keras oleh Lin Sang saat itu juga. Kalian tahu tidak salah kalian apa? Ayo katakan padaku apa salah kalian? Ucap Lin Sang dengan kesal. Keduanya saling memandang, dan mereka tentu saja tidak tahu apa salah mereka. Karena menurut mereka, Lin Sanglah yang sering membuat mereka salah. Karena itulah, mereka berpikir mereka tidaklah salah. Lihatlah, karena kalian bermain ke tempat yang seharusnya tidak kalian lakukan. Katakan padaku, di mana aku menangkap kalian? Ucap Lin Sang dengan marah. Bukankah itu adalah tempat hiburan? Bukankah ayah dulu juga sering mampir ke sana? Balas Lin Fang dengan bodoh. Plak, pantatku. Ucap Lin Fang. Lancang, sekali lagi kamu menjawab seperti itu, aku gantung kalian di depan aula istana, ucap Lin Sang dengan sangat kesal. Keduanya pun diam saat mendengar betapa kesalnya Lin Sang terhadap mereka, dan itu sudah jelas, kalau mereka telah mengatakan satu kalimat yang membuat dia sangat kesal. Oh iya, aku akan pergi ke alam kehancuran. Aku harap kalian tidak membuat kacau alam elemen, ucap Lin Sang dengan serius. Ayah tenang saja, aku tidak berani untuk membuat alam ini kacau, percayalah, ucap Lin Fang dengan percaya diri. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.